Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Larasari. Di sini saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai analisis peran bidang kepatuhan internal dalam melaksanakan fungsi audit internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan pegawai pada kantor Bea Cukai X. Kelompok 13 terdiri dari Muhammad Haris, Lintang Laras saya sendiri, kemudian Jalal Maulana. Untuk latar belakang penelitian kami, yaitu pentingnya pengawasan internal karena fundamental untuk tata kelola organisasi yang baik untuk menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Audit internal sebagai deteksi dini fraud, contohnya ketika pengadaan barang, keuangan, atau proyek-proyek strategis. Fenomena yang terjadi, kasus penyimpangan di instansi pemerintah, meskipun ada sistem audit, kemudian perlunya penguatan peran bidang kepatuhan internal di kantor Bea Cukai X. Rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu bagaimana peran bidang kepatuhan internal dalam melaksanakan fungsi audit internal. Yang kedua, bagaimana mekanisme deteksi kecurangan pegawai melalui audit internal. Yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan kecurangan oleh bidang kepatuhan internal. Tujuan penelitian kami untuk menganalisis peran bidang kepatuhan internal dalam audit internal, mengidentifikasi mekanisme deteksi kecurangan, kemudian mengevaluasi strategi pencegahan fraud. Manfaat penelitian kami dari segi praktis maupun teoritis. Dari segi praktis, yaitu bagi bidang kepatuhan internal, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi audit internal yang dijadikan oleh bidang kepatuhan, khususnya dalam hal deteksi dan pencegahan kecurangan pegawai. Yang kedua, bagi kantor Bea Cukai X, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan internal yang dijalankan oleh instansi sehingga dapat meningkatkan integritas organisasi, efisiensi kinerja pegawai, serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bea cukai. Kemudian bagi masyarakat, dengan semakin efektifnya pengawasan internal dan pencegahan kecurangan di lingkungan instansi pemerintah, masyarakat sebagai penerima layanan publik akan memperoleh manfaat berupa pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Yang keempat, bagi universitas, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di lingkungan ini, dapat memperkaya khazanah ilmu, khususnya dalam bidang administrasi publik, akuntansi pemerintahan, serta pengawasan dan kepatuhan. Kemudian yang kelima, bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam bagi peneliti terkait pelaksanaan fungsi audit internal dalam konteks instansi pemerintahan. Kemudian manfaat teoritis. Bagi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep mengenai audit internal, kepatuhan organisasi, dan mencegah kecurangan di sektor publik. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan titik tolak bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi isu-isu terkait audit internal dan kepatuhan dalam konteks yang lebih luas. Metode penelitian yang kami gunakan untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan audit internal oleh bidang kepatuhan internal di kantor Bea Cukai X. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas audit melalui data numerik seperti jumlah temuan audit, frekuensi pemeriksaan, dan tingkat kepatuhan pegawai yang dianalisis secara statis melalui kuesioner. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif sebagai dijelaskan oleh Crosswell dan kuesioner yang meliputi 4 metode utama, yaitu observasi, dokumentasi, laporan audit, dan SOP. Analisis data
Metode analisis data. Data yang telah dikumpulkan peneliti selanjutnya dianalisis, disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data atau data display, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan conclusion. Metode kualitatif reduksi, metode kualitatif yang kami gunakan yaitu reduksi data, penyajian tematik. Kemudian metode kuantitatif yang kami gunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas regresi melalui SPSS. Landasan teori. Landasan teori yang kami gunakan, kepatuhan internal, yaitu sistem untuk memastikan keselarasan dengan hukum dan etika. Kemudian fungsi audit internal, evaluasi, kepatuhan, deteksi risiko, rekomendasi atau perbaikan. Kecurangan pegawai, yaitu teori perilaku terencana, sikap norma subjektif persepsi, persepsi kontrol. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling dengan 50 responden dengan kriteria pegawai di bidang kepatuhan internal, unit terkait yaitu subbagian umum, seksi kepabeanan, serta pengalaman dalam audit atau pengawasan. Alat-alat yang digunakan kuesioner, laptop, dan SPSS. Bahan yang digunakan laporan audit, SOP, serta kebijakan internal yang digunakan di kantor Bea Cukai X. Hipotesis dalam penelitian kami yaitu uji T parsial dan uji F simultan. Uji T parsial. Pada penelitian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel dari I yang di mana variabel independen secara individual digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Hipotesis yang digunakan yaitu HO.2 B sama dengan 0, variabel independen tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen. HA.2 BI B tidak sama dengan 0, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian signifikansi A sama dengan 0,05 dilakukan sebagai berikut. T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hasilnya yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian T hitung, jika T hitung kurang dari T tabel, maka hasilnya yaitu A, HO diterima dan HA ditolak. Kemudian uji yang kedua, uji simultan atau F-test. Untuk melihat apakah seluruh variabel dependen yang digunakan dalam metode memiliki berpengaruh terhadap variabel independen. Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh kami menentukan hipotesis yang akan digunakan pada uji F-test dengan rumus HO.2 BI sama dengan B2 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel dependen. Kemudian pengujian berikutnya menggunakan rumus HA.2 BI tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0 yang memiliki arti jika variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Kemudian melakukan perbandingan antara F-tabel dan F-hitung untuk melihat kriteria taraf signifikan yang sebesar 5% dengan pernyataan sebagai berikut. F-hitung kurang dari F-tabel, maka HO ditolak karena variabel dependen tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka HO diterima karena variabel dependen bergantung pada variabel independen. Jadi, timeline penelitian kami untuk proses pertama, tahap persiapan, yaitu yang dilakukan oleh kami pengumpulan literatur, kemudian izin penelitian, kemudian proses kedua, tahap lapangan, yaitu wawancara, observasi, serta membagikan kuesioner. Untuk proses ketiga, tahap analisis, pengolahan data, kualitatif serta kuantitatif. Yang keempat, proses tahap pelaporan, yaitu menyusun hasil dan rekomendasi
setelah dilakukan tahap analisis. Untuk kesimpulan dari kami di bab 1 dan bab 2 ini, di proposal penelitian kelompok 13 untuk temuan awal, peran ganda bidang kepatuhan audit plus pembinaan budaya integritas, adanya peran ganda bidang kepatuhan, kemudian sinergi audit internal dan sistem pelaporan atau biasanya whistleblowing, kemudian rekomendasi dari kami, penguatan independensi auditor dan pelatihan kepatuhan berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan untuk proposal penelitian kelompok 13 bab 1 dan bab 2 dengan judul Analisis Peran Bidang Kepatuhan Internal dalam Melaksanakan Fungsi Audit Internal untuk Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan Pegawai pada Kantor Bea Cukai X. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.